Selamat datang di Bayangan Mengerikan. Bayangan memang tak bersuara, tapi mereka menyimpan kisah. Video ini ditemukan di dalam HP tua, tersembunyi di laci ruang OSIS sekolah favorit yang katanya penuh prestasi. Tapi bukan prestasi yang terekam di sini, yang terekam adalah ritual. Ritual yang cuma dilakukan malam-malam, saat semua siswa sudah pulang, dan sejak video ini ditemukan, satu persatu mereka mulai menghilang. Yang sudah melihat nggak boleh keluar lagi. Selamat datang di Bayangan Mengerikan. Cerita malam ini akan membongkar rahasia kelam dari balik dinding sekolahmu. Namaku Raka. Aku siswa kelas 11 di salah satu SMA favorit di Jakarta. Sekolahku terkenal banget, bangunannya mewah, guru-gurunya pintar, dan tiap tahun selalu langganan juara lomba-lomba akademik. Tapi, sejak aku pindah ke sini semester lalu, ada satu hal yang bikin aku nggak pernah ngerasa nyaman. Suasananya aneh, apalagi setiap malam Jumat. Ada beberapa guru yang suka lembur di ruang guru, tapi lampu aula juga sering nyala, padahal nggak pernah dipakai. Semuanya makin jelas waktu aku nggak sengaja nemuin HP jadul di laci meja ruang OSIS. HP-nya mati, layarnya retak, tapi karena penasaran, aku bawa pulang. Pas nyambungin ke charger dan hidup, ternyata masih ada galeri yang belum dikunci. Isinya cuma satu video, durasi 13 menit, nggak ada suara, cuma bisikan samar dan musik gamelan yang pelan banget di latar belakang. Tapi yang bikin aku langsung merinding, isi videonya itu beberapa murid pakai jubah hitam, berdiri melingkar di tengah aula sekolah sambil bawa lilin. Aku nggak kenal semua wajah mereka, tapi satu yang bikin aku pengen muntah, salah satu dari mereka itu ketua OSIS tahun lalu. Padahal dia katanya udah pindah sekolah ke luar negeri dan nggak bisa dihubungi sejak beberapa bulan yang lalu. Di akhir video, ada satu adegan yang cuma muncul setengah detik, kamera tiba-tiba goyang, dan sesosok wanita berambut panjang banget muncul dari belakang salah satu murid. Wajahnya hancur dan matanya kosong. Aku coba kasih tahu teman-teman deketku, tapi mereka malah nyuruh aku hapus videonya. Lo nggak ngerti, Ra, itu bukan buat kita tonton. Apalagi disebarin, kata Arya, sahabatku yang udah sekolah di situ dari kelas ke-10. Dia bahkan sampai nangis waktu aku maksa nunjukin videonya ke guru. Tapi aku tetap nekat. Aku kirim videonya ke laptop dan rencananya mau lapor ke kepala sekolah. Besoknya, laptopku hang. HP-nya juga mati total. Dan yang paling parah, aku dapat surat panggilan dari sekolah. Tapi anehnya, bukan untuk pembinaan. Isinya cuma tulisan tangan yang bikin darahku dingin. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, datang ke aula jam 2 pagi sendirian. Aku sempat mikir ini cuma lelucon. Tapi malamnya, aku kebangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku lihat murid-murid yang ada di video tadi ngelilingin aku. Mereka semua nunjuk aku. Sambil ngomong bareng-bareng, dia tahu, dia sudah melihat. Akhirnya aku mutusin buat datang. Ya, aku bego. Tapi rasa penasaranku lebih besar dari rasa takut. Jam 2 kurang 15, aku udah ada di depan aula. Gelap, sunyi, tapi pintunya kebuka dikit waktu aku masuk. Aula itu udah berubah kayak di video, lilin-lilin ditata melingkar. Di tengahnya ada HP yang aku temuin waktu itu. Nyala, kameranya ngarah ke tempat aku berdiri, dan tiba-tiba suara pintu aula dikunci dari luar. Aku langsung panik. Aku lari ke pintu aula, narik-narik gagangnya. Tapi udah dikunci rapat, gak ada siapa-siapa di luar. Ruangan itu cuma diterangi lilin-lilin kecil yang kedipannya kayak mau mati. Suara gamelan mulai terdengar lagi. Entah dari mana asalnya. Bukan dari HP, bukan juga dari speaker. Rasanya kayak masuk ke dalam dunia lain. Dan parahnya, udara di situ jadi dingin banget. Napas aku sampai kelihatan. Padahal ini Jakarta, tengah malam. HP di tengah ruangan tiba-tiba hidup lagi. Layarnya nyala sendiri, masuk ke mode rekam, dan ngarah tepat ke tempat aku berdiri. Aku nggak bisa gerak, kakiku berat banget, kayak ada yang nahan. Dan entah kenapa, aku mulai bisa dengar suara bisikan. Kayak banyak orang ngomong bersamaan tapi suaranya datar, tanpa emosi. Kamu pilihannya tahun ini! Suara itu terdengar menyeramkan waktu itu. Aku pikir ini mimpi, tapi semua terlalu nyata. Tiba-tiba, dari arah panggung aula, muncul siluet hitam, tinggi, jalannya pelan banget. Dan yang bikin aku mau nangis, badannya kayak kebakar sebagian. Bau daging gosong langsung nyebar di seluruh ruangan. Sosok itu nggak punya wajah, cuma rongga hitam di tempat matanya. Tapi aku bisa ngerasa
Dia ngeliatin aku. Apa maunya? Apa sih semua ini? Aku teriak, gemetar. Lalu ada suara anak perempuan dari belakangku. Kecil, tapi jelas banget. Jangan rekam lagi, nanti kamu digantikan. Aku nengok, dan ternyata ada anak cewek berdiri di pojok aula. Seragamnya kusam, model lama, matanya kosong. Tapi dari cara dia berdiri, aku tahu dia bukan manusia lagi. Aku dulu juga kayak kamu, katanya pelan. Suka cari tahu, suka penasaran. Sampai akhirnya, aku dipilih. Mereka butuh tumbal dari anak-anak pintar yang ambisius, yang banyak tanya. Aku nggak ngerti apa maksudnya, tapi semua itu kayak mulai masuk akal. Sekolah ini, prestasinya, murid-muridnya yang hilang tapi nggak pernah dibahas, dan ritual itu ternyata bukan buat gaya-gayaan, tapi ada bayarannya. Anak itu lalu nyuruh aku tutup mata. Kalau kamu buka mata saat mereka datang, kamu nggak bisa balik. Aku nurut. Aku tutup mata dan mulai dengar langkah kaki. Banyak sekelilingku. Ada yang jalan, ada yang bisik-bisik, ada yang nangis, dan jantungku makin kencang waktu aku dengar suara HP jatuh dan pecah. Setelah itu, semuanya sunyi, lama, hening banget, bahkan suara kipas pun gak ada. Pas aku buka mata, aku udah gak di aula lagi, tapi di ruang UKS, HP-nya udah gak ada. Tapi tangan kiriku ada tanda gosong, kayak bekas terbakar, dan waktu aku ngaca di jendela, wajahku pucat. Mataku kayak nggak hidup. Tapi aku masih ngerasa sadar besoknya sekolah rame. Nggak ada yang ngomongin kejadian semalam. Tapi waktu aku cek daftar siswa di papan pengumuman, namaku udah nggak ada. Dan yang lebih gila, di ruang OSIS, aku lihat HP yang sama dengan file video baru. Aku yang ada di dalamnya. Aku balik lagi ke ruang OSIS, dan disitulah semuanya berubah. HP itu sekarang penuh video baru, tapi bukan rekaman lama. Semuanya adalah potongan kejadian nyata dari sekolah ini yang belum terjadi. Ada satu video yang bikin aku langsung nahan napas. Video berdurasi 47 detik, isinya Arya, sahabatku, berdiri di aula, dikelilingi lilin, sama persis kayak videoku dulu. Wajahnya ketakutan, dan aku bisa dengar dia bilang, "Raka, tolong gue." Aku langsung ngerasa bersalah. Apa karena aku ngotot cari tahu? Jadi sekarang Arya yang digantikan, tapi kenapa? Dia nggak pernah ikut campur. Atau jangan-jangan dia tahu dari awal. Malam itu, aku coba nunggu di aula, sama kayak malam yang dulu. Tapi kali ini, aku duduk di kursi paling belakang. Kupantau dari jauh. Dan bener aja, jam 2:05 Arya masuk. Wajahnya bingung. Kayaknya dia juga dapat surat kayak aku dulu. Tapi yang aneh, dia nggak sendiri. Di belakangnya 3 murid lain juga masuk. Wajah-wajah baru, mungkin anak pindahan. Lampu aula tiba-tiba mati. Suara gamelan pelan-pelan muncul lagi. Tapi kali ini ada yang beda. Aku lihat sosok tinggi hitam yang dulu muncul ke aku. Sekarang berdiri di tengah-tengah lingkaran lilin. Tangannya ngarah ke Arya. "Arya, keluar dari situ!" Arya dengar. Dia noleh. Matanya langsung melebar pas lihat aku. "Raka! Loh, masih hidup?" Suaranya terkejut tetapi terdengar takut. Kepala sekolah masuk. Tapi bukan dia yang biasanya. Matanya merah, langkahnya pelan banget, dan senyumnya lebar tapi hampa. Kayak dia bukan manusia lagi. "Kamu terlalu jauh, Raka," katanya. "Datar. Kamu seharusnya hilang seperti yang lain." Aku mundur perlahan. Tapi entah kenapa, tubuhku nggak bisa lari. Kakiku berat kayak ditarik ke lantai. Dan waktu aku mau teriak, suaraku hilang. Kepala sekolah jalan ke arah lemari besi. Dia buka kombinasi kuncinya dan benar. Di dalamnya ada HP itu, masih sama, retak tapi nyala, layarnya gelap tapi hidup, dan dia naruh HP itu tepat di meja ngarah ke aku. "Lihat, baik-baik, kamu akan paham," katanya lagi. Layar HP itu nyala, dan kali ini aku lihat sesuatu yang gak pernah muncul sebelumnya. Bukan video rekaman, tapi siaran langsung, live, aula, dan di tengah aula ada seseorang yang sedang diikat dengan tali putih. Badannya gemetar, tapi wajahnya itu aku, bukan bayangan, bukan editan. Itu aku, versi lain. Dan dia, atau aku versi itu, nangis. Matanya penuh ketakutan. "Aku bukan kamu," katanya. "Aku yang asli dan kamu hanya bayangan. Kamu yang seharusnya nggak ada." Aku nggak ngerti apa maksudnya, tapi tiba-tiba semuanya runtuh. Kayak dunia ini roboh di kepalaku. Kalau aku yang sekarang ini, bukan aku. Siapa aku sebenarnya? Apa aku cuma replikasi dari ritual itu? Setiap tahun kami butuh pengganti, anak terpilih, yang terlalu penasaran,
Yang terlalu berani, mereka akan digantikan. Bayangannya akan hidup. Kamu sekarang adalah itu, kata kepala sekolah. Dengan suara makin dalam dan serak, aku langsung lompat ke meja, rebut HP-nya, dan lempar sekuat tenaga ke lantai. Layar HP-nya pecah, tapi nggak hancur total. Layarnya masih nyala, separuh, dan dari sana keluar suara. Bukan gamelan, bukan bisikan, tapi jeritan. Ratusan suara menjerit minta tolong. Dari dalam HP itu, sekarang aku tahu, HP ini adalah penjara. Setiap anak yang digantikan, rohnya dikurung di dalamnya. Dan ritual ini bukan cuma pengorbanan, tapi proses perpindahan tubuh. Yang asli masuk ke HP, yang palsu hidup di dunia nyata. Aku harus hancurkan sepenuhnya. Tapi belum sempat aku injak HP-nya. Kepala sekolah berubah, tubuhnya memanjang, matanya keluar dari soket. Tangannya melebar jadi seperti cakar hitam. Dan ruangan itu berubah jadi hitam semua. Aku dikelilingi bayangan. Tiba-tiba ada suara anak perempuan. Raka, satu-satunya cara untuk lepas bukan menghancurkan HP, tapi masuk ke dalamnya dan bebaskan semua jiwa yang terperangkap. Aku bimbang, tapi kalau itu satu-satunya cara buat nyelamatin Arya dan yang lain, aku harus coba. Aku ambil HP-nya, dan tepat sebelum layar padam aku tekan tombol play 1 kali. Dunia di sekelilingku langsung runtuh, dan semuanya jadi hitam. Gelap, nggak ada suara, nggak ada cahaya, nggak ada rasa. Aku bahkan nggak bisa ngerasa tubuhku. Tapi pelan-pelan suara-suara mulai muncul. Tangisan, teriakan, rintihan pelan dari berbagai arah. Dan satu suara yang paling jelas, itu suara Arya. Raka, lo di sini juga ya? Aku coba jalan, walaupun nggak ngerti aku jalan kemana. Tapi di tengah kegelapan itu, perlahan muncul cahaya redup. Warna biru keunguan. Cahaya dari HP yang retak itu. Dan di sekelilingnya, berdiri puluhan anak. Rata-rata berseragam sekolah. Sebagian wajahnya hancur, sebagian lagi pucat kayak kertas. Tapi mata mereka kosong. Salah satunya Arya. Dia berdiri paling belakang. Pas matanya ketemu mataku, dia langsung jalan ke arahku. Gue kira lo udah jadi bagian dari mereka, katanya pelan. Gue kira lo udah ngilang. Arya, kita harus keluar dari sini. Nggak bisa selamanya di tempat kayak gini. Dia angguk, tapi wajahnya muram. Kita cuma bisa keluar kalau pintunya hancur dari luar. Dan itu cuma bisa dilakukan kalau ada satu yang tertinggal. Buat nutup pintu itu dari dalam, aku langsung ngerti maksudnya. Seseorang harus tinggal. Nggak bisa semuanya keluar. Harus ada satu jiwa yang jadi kunci. Aku lihat ke sekeliling. Anak-anak lain mulai sadar juga. Mereka saling pandang. Beberapa mulai nangis, beberapa cuma diam. Mereka semua pengen bebas, tapi nggak ada yang mau tertinggal. Akhirnya aku bilang, gue yang tinggal. Arya langsung protes. Gila loh, lo yang bikin semua ini kebuka. Harusnya lo juga yang keluar. Justru karena gue yang mulai, gue juga yang nutup. Tanpa nunggu jawaban, aku jalan ke tengah cahaya. Cahaya itu mulai ngebungkus tubuhku. Rasanya dingin, tapi tenang. Satu persatu anak-anak itu mulai menghilang dari tempat ini. Suara-suara jeritan itu perlahan berubah jadi bisikan lega. Damai, mereka keluar, kembali ke tubuh mereka. Atau entah gimana. Yang jelas bukan di sini lagi. Sampai akhirnya tinggal aku sendiri. Cahaya makin terang, tapi justru saat itu, aku sadar sesuatu. Di sudut ruang, berdiri sosok itu lagi. Yang tinggi, hitam, tanpa wajah. Tapi kali ini, dia bicara langsung ke aku. Kau pikir ini akhir? Aku nggak jawab, aku cuma tatap dia. Meskipun tanpa wajah, aku bisa rasain kalau dia tersenyum. Setiap pengorbanan membuka pintu baru. Kau bukan mengakhiri, kau membuka siklus yang baru. Katanya pelan, seketika semuanya meledak jadi cahaya putih. Panas dan gelap, aku terbangun di ruang UKS lagi. Tapi kali ini, suasananya terang, ramai. Aku bisa dengar suara anak-anak main di lapangan. Guru-guru lalu lalang, tapi ada yang aneh. Semua orang sekarang nyapa aku. Mereka manggil namaku. Tapi mereka salah. Mereka manggil aku Pak Raka. Aku terkejut dan waktu aku ngaca yang kulihat di cermin. Bukan anak SMA, tapi seorang pria dewasa. Wajahku jauh lebih tua. Seragam kepala sekolah. Di mejaku ada satu HP retak. Masih menyala. Masih merekam. Kadang, hal-hal yang kelihatan biasa kayak sekolah favorit, guru yang ramah, atau teman-teman yang ceria bisa menyimpan sesuatu yang gak pernah kita duga. Karena kalau kamu terlalu penasaran, mungkin kamu juga akan masuk ke dalam HP itu. Terima kasih sudah menonton cerita malam ini.
Kalau kamu pernah ngalamin kejadian aneh di sekolah, atau pernah nemuin HP bekas yang isinya aneh-aneh, coba ceritain di kolom komentar, share ke temanmu biar mereka tahu, like video ini dan jangan lupa subscribe, biar kamu gak ketinggalan cerita lainnya. Tapi hati-hati, jangan semua kamu ceritain, ada yang sebaiknya disimpan sendiri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, di Bayangan Mengerikan.